Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khidir Siregar, NIM 0505202008 dari kelas ASR 3A, Prodi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Sejarah Islam yang berjudul Pembaharuan Peradaban Islam. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pemikiran Islam sebelum periode modern. Secara garis besar, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode klasik. Pada tahun 650 sampai dengan 1250 merupakan zaman kemajuan. Periode ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, fase ekspansi, kedua fase integrasi, dan puncak kemajuan terjadi kira-kira pada tahun 650 sampai dengan 1000. Kedua fase disintegrasi terjadi kira-kira pada tahun 1000 sampai dengan 1250. Periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800 terdiri atas 2 fase pertama, yaitu fase kemunduran 1250 sampai dengan 1500. Kedua fase ketiga kerajaan fase 1500 sampai dengan 1800 yang mengalami zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai dengan 1700 dan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai dengan 1800. Periode modern 1800 sampai dengan sekarang, yaitu periode kebangkitan Islam. Pemikiran Islam pada zaman inilah yang disebut pemikiran modern. Islam atau pemikiran modern dalam Islam pada periode pertengahan telah muncul pemikiran dan usaha pembaruan Islam di kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi, usaha itu gagal karena ditentang golongan militer dan ulama. Tantangan pertama datang dari tentara tetap yang disebut Janissary yang mempunyai hubungan erat dengan Tarekat Bektasia yang berpengaruh besar dalam masyarakat. Tantangan kedua datang dari pihak ulama karena menurut mereka ide-ide pembaruan itu didatangkan dari Eropa dan bertentangan dengan paham tradisional yang dianut masyarakat ketika saat itu. Oleh sebab itu, usaha pembaruan pertama di kerajaan Utsmani tidak berhasil seperti yang diharapkan. Di India, sebelum periode modernisasi, sebelum juga ide dan usaha pembaruan pada awal abad ke-18, Kesultanan Mogul memasuki zaman kemunduran. Perang saudara memperebutkan kekuasaan seiring terjadinya golongan Hindu yang merupakan mayoritas ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mogul. Selain itu, Inggris juga telah memulai memperbesar usahanya untuk memperoleh kekuasaan di India. Setelah terjadi beberapa pertempuran, akhirnya daerah kekuasaan Mogul semakin kecil. Keadaan ini menyadarkan beberapa pimpinan Islam di India akan kelemahan umat Islam. Salah satunya adalah Syekh Waliullah 1703 sampai dengan 1762 dari Delhi, India yang disebut sebagai ulama besar Islam terakhir. Syekh Waliullah merupakan 2 pemikir Muslim yang muncul pada tahun pertama masa kemunduran Islam, 1700 sampai dengan 1800. Tokoh satunya lagi adalah Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi. Menurut Syekh Waliullah, penyebab kelemahan umat Islam ialah perubahan sistem pemerintahan dari sistem khalifah ke sistem kerajaan. Sistem khalifah bersifat demokratis dan sistem kerajaan bersifat otokratis. Untuk itu sistem kekhalifahan seperti pada masa Khulafaur Rasyidin perlu dipikirkan kembali. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemikiran dan pembaharuan periode modern, yakni Mesir, Turki, dan India. Baik, yang pertama, pemikiran modern Islam di Mesir. 1. Jamaluddin Al-Afghani, tahun 1839 sampai dengan 1879. Biografi nama panjang Jamaluddin Al-Afghani adalah Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, dilahirkan di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi. Ayahanda beliau bernama Syed Safdar Al-Husaniyah yang nasabnya bertemu dengan Syed Ali Al-Turmudzi dengan
nasab Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada usia 8 tahun, Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa. Beliau tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, filsafat, fikih, dan ilmu keislaman lainnya. Dan pada usia 18 tahun, ia telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan meliputi filsafat, hukum sejarah, dan matematika. Al-Afghani segera dikenal sebagai profil zenius yang penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan bak ensiklopedia. Setelah membekali dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan di timur dan barat, Al-Afghani mempersiapkan misinya membangkitkan Islam pertama. Ia masuk ke negara India yang sedang melintasi periode kritis dalam sejarahnya. Kebencian kepada Kaolisme yang telah membara di dalam dadanya memakin bercambuk ketika Al-Afghani menyaksikan India yang berada dalam tekanan Inggris. Al-Afghani turut ambil bagian dalam periode genting ini dengan bergabung dalam peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857 sampai dengan tahun sekian. Al-Afghani menghabiskan sisa umurnya dengan berpetualang keliling Eropa untuk berdakwah. Bapak pembaharuan Islam tidak memiliki rintangan bahasa karena ia menguasai bahasa dunia: Arab, Inggris, Prancis, Turki, Persia, dan Rusia. Al-Afghani menghembuskan napas terakhir karena kanker yang dideritanya sejak tahun 1857 di Istanbul, Turki, yang dimakamkan di sana. Jasadnya dipindahkan ke Al-Afghanistan pada tahun 1944. Ustadz Abu Rayyah dalam bukunya Al-Afghani, Sejarah Risalah dan Prinsip-prinsipnya menyatakan bahwa Al-Afghani meninggal akibat diracun, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ada rencana Sultan membinasakannya. Yang kedua pemikirannya yaitu pemikiran hukum Islam Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai dengan 1897. Jamaluddin Al-Afghani adalah pemimpin pembaru Islam yang tempat tinggalnya dan aktivitasnya berpindah dari satu negara ke negara lain. Awalnya ia membantu peperangan Dost Muhammad Khan Afghanistan pada tahun 1864. Ia menjadi penasihat Sher Ali Khan Babar pada tahun kemudian. Ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri Afghanistan. Karena alasan keamanan, pada tahun 1869 ia pindah ke India. Di India pun dunia tidak bebas karena para pemimpin India khawatir pengaruh Afghani akan menyebabkan bergejolakan rakyat melawan pemerintah kolonial. Mereka pada tahun 1871 ia pindah ke Mesir. Di Mesir ia giat memberikan diskusi-diskusi di antara murid-murid Al-Afghani, itu yang kelak menjadi tokoh kenamaan di Mesir ialah Muhammad Abu dan Sa'ad Zahlul. Ketika itu ide-ide yang disiarkan At-Tahtawi melalui buku-buku terjemahan dan karangannya sudah meluas di kalangan masyarakat Mesir. Al-Afghani melihat telah tiba waktunya membentuk sebuah partai politik, maka pada tahun 1879 atas usahanya terbentuklah Partai Nasional Hizb Al-Watan dengan slogan Mesir untuk orang Mesir. Selama 8 tahun di Mesir, Al-Afghani telah memberikan pengaruhnya yang besar di sana. Al-Afghani telah membangkitkan gerakan pemikiran sehingga negara itu dapat mencapai kemajuan menurut Ibnu Rahim Madkur. Mesir modern adalah hasil usaha Jamaluddin Al-Afghani. Dari Mesir ia ke Perancis. Di sana ia mendirikan perkumpulan Al-Urwah Al-Muska. Tujuannya antara lain memperkuat rasa tali persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam menuju kemajuan. Atas undangan Sultan Abdul Hamid yang masih mempertahankan autokrasi tidak dapat dicapai karena takut terhadap pengaruh Al-Afghani yang begitu besar, maka kebebasan Al-Afghani dibatasi Sultan. Ia tidak boleh keluar dari Istanbul.
ditetapkan tinggal di sana hingga wafat pada tahun 1897. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pemikiran dan pembaruan Islam di Turki. Perkembangan Islam dari masa ke masa memberikan pengalaman hidup bagi umat Islam, di mana Islam telah mengalami masa kejayaan dan masa kemunduran. Pada masa kemunduran Islam, keadaan umat Islam diliputi dengan pemikiran-pemikiran yang jahiliyah, aktivitas-aktivitas yang berdasarkan atas prinsip Islam. Dalam mengembalikan Islam perlu diadakan pembaharuan pemikiran. Pemikiran Islam itu sangat penting karena akan berfungsi sebagai proses untuk mengembalikan kejayaan Islam. Salah satunya masalah yang menyebabkan terjadinya kemunduran Islam. Dengan masuknya pemikiran ateis dan materialisme yang dibawa oleh dunia barat dapat mengancam umat Islam dengan mengatasnamakan kemajuan, persatuan, dan modernisasi dunia barat. Berusaha memasukkan paham yang pemikiran tersebut, keadaan tersebut dapat dilawan dengan prinsip-prinsip Islam yang kuat. Kondisi kemunduran Islam memunculkan beberapa pembaruan Islam, di mana pembaruan pemikiran Islam ini berusaha untuk mengembalikan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaruan pemikiran Islam ini, masyarakat Islam diajak kembali ke dalam syariat Islam dan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Karena hal itulah yang dapat menyelamatkan umat Islam, manusia, untuk masuk ke dalam surga. Salah satunya tokoh muslim dari Turki yang melakukan pembaruan pemikiran Islam adalah Said Nursi. Ia hidup di zaman berakhirnya Kesultanan Turki dan lahirnya Republik Turki. Melihat kondisi kemunduran masyarakat Islam di Turki pada saat itu, ia melakukan tindakan-tindakan melalui pemikiran-pemikirannya di beberapa aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan dan politik. Pemikiran-pemikirannya yang berdasarkan atas Al-Quran dan Sunnah ke dalam karya-karyanya yang disebut dengan Risalah Nur. Tujuan dari penulisan ini ingin memperkenalkan tokoh Said Nursi dan pemikirannya, terutama mengenai pendidikan dan politik. Sebab tokoh ini beliau banyak dikaji, terutama di negara Islam seperti Indonesia, sehingga dengan tulisan ini kita mengenal satu tokoh pejuang Islam yang ada di dunia. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, pemikiran dan pembaruan Islam di India. Ada yang pertama adalah tokoh Syekh Wahidullah. Nama aslinya adalah Qutb al-Din, yang karena kedalaman ilmunya dalam bidang keagamaan diberi gelar Syekh Wahidullah. Syekh Wahidullah lahir di Delhi pada tahun 1703. Ayahnya bernama Abdul Rahman, salah satu seorang ulama yang sangat disegani dan berwibawa dalam masyarakat. Pada tahun 1731, dia menunaikan ibadah haji dan sempat tinggal di Hejaz selama lebih kurang 40 bulan. Dalam Hejaz, ia memperdalam ilmu hadis dan ilmu fikih di bawah seorang ulama terkenal, dan di sini pula dia mendapat informasi tentang keadaan umat Islam di berbagai dunia. Yusran Asmuni 1982 sampai dengan 75. Setelah kembali ke tanah airnya, dia kembali menyibukkan dirinya dengan mengajar di madrasah dan menulis sampai akhir hayatnya. Adapun ide pemikiran Syekh Wahidullah adalah konsep pemerintahan. Syekh Wahidullah berpendapat bahwa sistem khalifah yang pernah dirintis di zaman Khulafaur Rasyidin harus digelar kembali. Ungkapan kata lain, sistem pemerintahan absolut harus diganti dengan sistem pemerintahan yang berwatak demokratis.
perpecahan umat Islam karena perbedaan aliran dan mazhab, serta pertentangan antara golongan Syiah dan Sunni. Syekh Wahidullah ingin mempertemukan beberapa perbedaan di antara kelompok-kelompok keagamaan Islam dalam sebuah sistem hukum yang berwatak dinamis dan moderat. Kedua, Syahid Al-Ahmad Khan. Syahid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan meninggal pada tahun 1889. Menurut keterangan, ia keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali. Neneknya Syahid Hadi adalah pembesar di istana zaman Alamgir kedua 1794 sampai dengan 1759. Ia mendapat pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Di samping itu, ia juga belajar bahasa Arab dan bahasa Persia. Ia rajin membaca untuk memperluas ilmu pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu. Pada waktu berumur 9 tahun, ia sudah bekerja pada Serikat India Timur. Ia juga pernah menjadi hakim, tetapi pada tahun 1846 ia kembali ke Delhi untuk melanjutkan studinya. Syahid Ahmad Khan terkenal dengan loyalitasnya kepada penguasa Inggris di masa itu. Pada usia 21 tahun, ia memasuki dinas pemerintahan Inggris. Ketika terjadi pemberontakan melawan Inggris pada tahun 1857, ia banyak berusaha mencegah terjadi kekerasan, sehingga banyak menolong Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggap ia telah berjasa, tetapi hadiah yang diberikan Inggris kepadanya ia tolak. Yang kedua adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India atau Pakistan. Sekarang tahun 1877. Muhammad Iqbal 1987. Untuk meneruskan studi, ia berangkat ke Lahore dan belajar di sana sampai ia memperoleh gelar kerjasama kesarjanaan di tahun 1905. Ia pergi ke Inggris dan masuk ke Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Munich di Jerman, dan di sanalah ia memperoleh gelar PhD dalam tasawuf pada tahun 1908. Kembali ke Lahore dan di samping pekerjaannya sebagai pengacara, ia menjadi dosen filsafat. Kemudian ia memasuki dunia politik di tahun 1930, dipilih menjadi presiden Liga Muslim. Muhammad Iqbal wafat di tahun 1938 dalam usia 62 tahun. Muhammad Iqbal berpendapat kemunduran umat Islam selama 500 tahun terakhir disebabkan oleh kebekuan dalam pemikiran. Hukum dalam Islam telah sampai kepada statis. Penyebab lain ialah terletak pada pengaruh zun yang terdapat pada ajaran tasawuf. Perhatian harus dipusatkan kepada Tuhan. Hal itu akhirnya membawa kepada keadaan umat kurang mementingkan. Masyarakat dalam Islam kemudian juga menjadi penyebab terhadap kehancuran Baghdad sebagai pusat kemajuan pemikiran umat Islam di pertengahan abad ke-13. Pada saat itu, ijtihad mereka tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, hukum dalam Islam sebenarnya tidak bersifat statis, tetapi dalam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup dalam syairnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pembaruan peradaban Islam di Mesir, Turki, dan India. Semoga penjelasan ini dapat membantu nilai saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah Islam. Apabila saya terdapat kata-kata yang salah, saya memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Aqulu qouli hadza astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.